Let my heart be the temple of your spirit. Amen. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation, yes, where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, Lord, I long to know your glory. arise, I arise. want to offer Dialah a bangkit. sacrifice Orang yang of dikasihi oleh Bapa. praise. Menjadi Fill kuat. this temple, Lord, Bahkan with dari your kesatuan dia bangkit kembali. spirit once again. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat kesempatan malam ini kami boleh berkumpul kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini, biarlah hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran-Mu sesuai dengan apa yang Kau ingini untuk jemaat-Mu mengerti. Terima kasih Bapak, Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkan dalam bahasa yang sederhana, dalam pengertian yang dapat ditangkap dan dihidupi oleh setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Terima kasih Pak Gwana buat kesempatan untuk saya membagikan firman. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan benar apa yang saya rasa yang ada dalam hati Tuhan. Sebenarnya yang akan saya sampaikan ini bukan satu hal yang baru. Mungkin saudara sudah banyak mengerti karena ini adalah fondasi. Tapi saya coba melihat ini dari sudut hati Tuhan. Ya, yaitu tentang kedatangan Yesus, atau kita katakan bahasa akademiknya inkarnasi Yesus gitu ya. Seringkali kan orang Kristen itu kenapa Yesus datang ke dunia? Pasti kita ngomongnya karena manusia jatuh dalam dosa, kan seperti itu ya. Dan salib itu bukan rencana cadangan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Welly Chong ya, bahwa kekristenan itu bukan konsep ya. Tuhan kita itu Tuhan yang nyata, pribadi yang nyata. Dia bukan hanya konsep kepercayaan. Dan kedatangan Yesus di bumi 2000 tahun yang lalu itu bukan kisah yang berakhir ketika dia mati di kayu salib. Kita punya Allah yang punya tujuan dan mimpi untuk setiap kita. Ya, penebusan itu bukan plan B-nya Tuhan, dalam arti gini. Seringkali secara awam kita merasa kalau Tuhan itu datang ke bumi karena manusia jatuh dalam dosa. Tapi firman ini justru menyatakan satu hal yang berbeda. Dikatakan bahwa anak domba yang disembelih sejak permulaan dunia ini, bahwa Tuhan itu, anak domba itu disembelih sejak permulaan dunia. Bahkan sebelum dunia dijadikan, anak domba itu sudah disembelih. Bahkan di 1 Petrus 1:20a, ini terjemahan TSI 1:3 ya, titik 4 ya. Tugas Kristus itu sudah ditentukan Allah sebelum dunia diciptakan. Berarti apa? Sebelum manusia jatuh, itu Kristus sudah ditetapkan untuk datang ke dunia. Ya, jadi bukan karena dosa kita, tapi dia sudah ditetapkan datang. Saudara perhatikan ini sangat penting sekali karena ini mengandung hatinya Tuhan. Sebelum manusia jatuh, penebusan sudah disiapkan. Salib bukan solusi darurat terhadap dosa. Kalau kita perhatikan ya, waktu Tuhan menciptakan kita, dia sudah berimajinasi tentang kita. Dia punya tujuan dan mimpi buat kita. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dikatakan bahwa dia telah mengenal kita. Berarti dia sudah tahu, dia sudah menetapkan apa yang menjadi jalan hidup kita. Dan dikatakan aku telah menguduskan engkau. Bukan hanya dikuduskan maksudnya secara moral, bersih, tidak bersalah. Dikuduskan berarti kita diciptakan untuk dia, bagi dia. Kita hidup untuk tujuannya Tuhan, bukan tujuan kita sendiri. Itulah mengapa Tuhan ciptakan kita, untuk tujuan Tuhan. Dan Mazmur 139 berkata seperti ini, sebelum engkau yang membentuk
buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara tahu kalau kita menenun itu kayak merajut ya. Tiap tenunan itu adalah benang yang sangat halus, dan dengan sangat hati-hati benang itu menjadi sebuah gambaran. Dengan sangat detail, Tuhan itu bukan hanya detail menenun bagian fisik kita, tapi bahkan jalan hidup kita, dia cara langkah hari-hari kita juga dia sudah ada pikirannya. Seperti orang tua, dia punya mimpi buat anaknya. Aku pengen anakku sukses, aku pengen anakku jadi seperti ini. Tuhan pun demikian untuk kita ya. Dan dikatakan tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat-tempat yang tersembunyi dan aku direkam di dalam bagian-bagian bumi yang paling bawah. Saya percaya tempat yang tersembunyi itu di mana? Di pikiran dan di hati Tuhan sendiri ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi saya percaya bahwa hari-hari yang akan dibentuk itu adalah rencana Tuhan yang Dia tetapkan bagi kita. Jadi apa yang kita dapat simpulkan dari ini? Bahwa Tuhan, Dia bukan hanya menyelamatkan kita supaya kita itu bebas dari dosa, tapi Dia menyelamatkan kita supaya kita bisa kembali hidup di dalam tujuannya. Tadi yang kita baca ya tentang Mazmur 139 dan tadi juga Yeremia 1:5. Ketika kita menganalisa teks itu ya, kita bagi-bagi teks itu ya, dikatakan bahwa anak domba sudah disembeli sejak dunia diletakkan dasarnya. Saya ulang kembali, manusia belum jatuh dalam dosa, tapi anak domba sudah disembeli. Ini menunjukkan bahwa sebelum waktu Tuhan menciptakan kita, Dia sudah mempertimbangkan kelemahan dan kejatuhan manusia. Kita itu punya Tuhan yang luar biasa. Dia sudah mempertimbangkan kelemahan kita. Saudara bisa bayangkan, jadi Dia itu bukan Tuhan yang menuntut kesempurnaan secara langsung dari hidup kita. Dia tahu kita punya kelemahan, tapi kelemahan itu tidak bisa membuat tujuannya atas hidup kita gagal. Tadi waktu Ibu Esther menaikkan penyambahan, dia katakan gini, Tuhan, Engkau lebih mengasihi kami daripada kami mengasihi Engkau. Bener nggak ya? Engkau lebih rindu kita datang kepadamu daripada kerinduan kami datang kepadamu. Dan saya percaya satu hal, Tuhan lebih rindu kita menggenapi tujuannya daripada kita kerinduan kita untuk menggenapi tujuan Tuhan. Ya. Dan jika Tuhan itu sudah merancangkan hidup kita dari awal, itu artinya apa? Tidak ada hidup kita yang tidak punya tujuan. Tidak ada hidup manusia atau hidup orang percaya itu yang sia-sia. Atau mungkin saudara merasa begini ya, aduh aku gak ada tujuan hidup ya, aku ini cuma bertahan tok. Tuhan gak pernah suruh kita bertahan hidup, tapi Tuhan punya tujuan. Dia punya sesuatu yang Dia mau kita kerjakan sewaktu kita hidup. Dan kita perlu tanya Tuhan, tujuan apa Engkau menciptakan aku? Dan seringkali sebagai orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, kadang-kadang kita itu ada kekhawatiran ya, kita takut gagal dalam mengiring Tuhan. Bener ya? Kita takut Tuhan, aku takut nanti aku gagal mengiring Tuhan, aku takut aku tidak bisa menjaga hatiku dalam mengiring Engkau. Tapi kalau Tuhan sudah merancangkan hidup kita dari awal, bahkan setiap kelemahan kita itu Dia sudah perhitungkan, maka sebagai orang percaya, kalau hati kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita nggak perlu takut bahwa kita akan gagal mengiring Tuhan. Namun ada satu hal, kita perlu sadar bahwa kita tidak sedang mengejar ambisi pribadi kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah terus melekat kepada Tuhan dan kita menyambut pimpinan Tuhan. Ya, jadi kita bukan lagi bergerak mandiri, tapi kita bergerak bergantung dengan Tuhan. Sejak awal Tuhan sudah merencanakan Kristus datang ke bumi, bukan sekedar menebus dosa manusia, tapi Dia ingin memperkenalkan dirinya secara jelas kepada manusia. Hukum Taurat itu adalah bayangan daripada pribadinya. Sesuatu yang seperti Dia tapi bukan sepenuhnya atau seutuhnya Dia. Ya, kita tahu lah doktrin seringkali mengatakan gini, oh Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ya,
Tapi ada hal-hal yang fondasi yang kita perlu tahu. Karena dia itu adalah Allah yang menjadi manusia, maka dia bisa menyatakan Bapa itu secara sempurna, karena hanya dia yang mengenal Bapa secara sempurna. Matius 11 ayat 27, segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya sang anak berkenan untuk mengungkapkannya. Jadi anak datang ke bumi untuk mengungkapkan Bapa, dan dia adalah penyingkapan akan siapa Allah yang utuh, ya. Jadi realita Tuhan, realita Allah itu kita lihat di dalam sosok Yesus, bukan di hukum Taurat di Perjanjian Lama. Seringkali kalau kita baca Perjanjian Lama, kita tuh kan merasa Tuhan ini kok suka ngamuan, ya, amarah Tuhan, hukuman Tuhan. Kita jadi merasa kita ini punya Tuhan yang agak jahat gitu, ya. Tapi ketika di Perjanjian Baru kita melihat Yesus yang penuh kasih, ya. Kita melihat Yesus yang begitu lembut. Kita melihat Yesus yang mengasihi orang berdosa. Dan itulah Allah yang sesungguhnya, tidak Allah yang dinyatakan kepada manusia tanpa ada selubung, ya. Dan Yesus menyatakan Bapa bukan sebagai nabi, bukan sebagai guru. Dia bukan seperti kita yang menyampaikan opini kita tentang Allah, tapi dialah Allah itu sendiri. Hanya dia yang bisa menyatakan hati Bapa, dan hanya dia yang bisa menyatakan maksud Allah secara utuh, secara menyeluruh. Hanya dia yang bisa menunjukkan hatinya, niatnya, maksudnya Bapa. Dan bagaimana kekristenan itu tidak menjadi konsep adalah ketika kita melihat, mengenal, menjamah hatinya Tuhan. Tanpa kita mengenali hatinya Tuhan, kekristenan cuma jadi agama, kekristenan cuma menjadi konsep. Dan manusia tidak akan mengenal Allah secara utuh tanpa melihat sosok Yesus. Dan saya selalu ingat Pak Guana selalu katakan kita harus mencari Tuhan sampai kita menemukan wujudnya, bukan hanya berpuas di dalam hukumnya, prinsipnya, tapi sampai kita menemukan hatinya. Jumat Agung barusan kita rayakan, seringkali kita diberikan tayangan di mana kita lihat penderitaan Kristus yang menyentuh emosi kita, ya. Kita melihat pengorbanannya, sakit yang ia derita. Tapi ada satu hal yang lebih dalam yang patut kita renungkan adalah karena apa dia rela melakukan itu? Dengan hati apa dia kok mau seperti itu? Jadi kita tidak terharu hanya karena kita lihat penderitaannya, tapi kita menangkap maksudnya. Kenapa dia rela? Kenapa dia mau? Kenapa dia mengasihi kita? Dan sosok Allah itu bukan hukum Taurat yang ada di dalam Perjanjian Lama. Seperti tadi saya katakan, ya, bahwa Allah itu secara genap diwujudkan melalui pribadi Yesus. Maka orang percaya, kita nggak cukup, Pak Gona sering menekankan, ya, hidup dari hukum atau tahu tentang benar dan salah. Tetapi kita harus menangkap hatinya Tuhan. Dan kisah Perjanjian Lama itu sebetulnya kalau kita sudah mengerti hatinya Tuhan, kita bisa melihat bahwa cerita-cerita dan tokoh-tokoh itu mereka mewakili, ya. Mereka adalah bayangan atau dikatakan tipologi, a type of Christ. Atau mereka itu adalah menyatakan bagian daripada sifat Tuhan. Tapi tidak secara utuh, karena tidak ada satu manusia yang dapat menyatakan sifat Tuhan, maksud Tuhan, hati Tuhan secara utuh, ya. Kecuali Yesus itu sendiri. Dan Allah harus menjadi manusia, karena ketika dia menjadi manusia, dia bisa menebus manusia, dia bisa mewakili manusia. Ini ayatnya saya tidak bacakan, nggak apa-apa, ya. Dia harus menjadi manusia supaya dia bisa menebus manusia dan dia bisa mewakili manusia. Dan Yesus itu bukan hanya mati bagi kita, tapi dia juga hidup sebagai kita. Seringkali kita taunya Yesus mati bagi kita, tapi dia itu hidup sebagai kita. Jadi teladan manusia sejati itu ada di dalam pribadi Yesus. Yesus itu adalah manusia sejati yang sempurna, dan kita dipanggil untuk menjadi seperti dia.
Roma 5 ayat 18. Karena itu sama seperti satu pelanggaran membawa kepada hukuman bagi semua orang, demikian juga perbuatan kebenaran dari satu orang akan membawa pembenaran dan hidup untuk semua orang. Dalam hidupnya, Yesus menggenapi iman yang kita tidak pernah miliki. Di perjanjian lama ya, ketaatan yang manusia tidak dapat genapi ya, menggenapi seluruh hukum Taurat ya. Kekudusan yang kita tidak sanggup pertahankan, semua itu digenapi oleh Yesus. Dan Yesus bukan hanya mati bagi kita, tetapi dia juga hidup sebagai kita. Seluruh hidup Yesus itu menyatakan bagaimana manusia dapat berespon sempurna kepada Bapa. Bagaimana manusia dapat taat kepada Bapa. Teladan dalam penyembahan, dalam iman, dalam kasih sejati, semua itu dinyatakan melalui pribadi Yesus. Dan itulah manusia sejati, kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Apapun yang gagal dilakukan oleh manusia di perjanjian lama, Yesus menggenapinya. Dan selain menggenapi itu, dia juga menunjukkan kepada kita seharusnya kita itu hidup bagaimana. Dan Yesus sebagai manusia, dia bisa hidup seperti itu bukan karena keilahiannya, tapi karena kebergantungannya dengan Bapa. Jadi Yesus itu mewakili dua arah ya. Dari Allah ke manusia, dia menyingkapkan siapa Bapa itu, tapi juga dari manusia ke Allah. Bagaimana kita seharusnya hidup dan berjalan di hadapan Allah. Dan dalam Yesus kita melihat kesetiaan Allah kepada manusia. Manusia jatuh, bahkan Alkitab berkata Allah itu pernah menyesal, tapi menyesalnya Allah itu bukan getun ya saudara. Menyesalnya Allah itu berduka atas kejahatan manusia ya. Tapi meskipun manusia itu sudah tidak karu-karuan, tapi Tuhan itu tidak pernah nyerah atas hidup kita. Dan Yesus menyatakan kesetiaan Allah ya. Dan dalam diri Yesus kita juga ditunjukkan bagaimana kita sebagai manusia bisa memiliki ketaatan yang sempurna. Lensa manusia yang jatuh dalam dosa menyebabkan manusia tidak bisa secara jelas melihat dan mengenal atau menangkap hati Bapa. Dan Yesus itu dapat dikatakan sebagai transkripnya Bapa yang sempurna. Ya, sebelumnya saudara pernah perhatikan enggak kalau kita baca perjanjian lama ya atau perjanjian baru, manusia tuh sering gagal paham sama maksudnya Tuhan. Saya kalau baca gini, Tuhan ngomong A, manusia nangkepnya B gitu ya. Kayak enggak mudeng terus gitu loh ya. Ya karena kita punya lensa ini, lensa yang sudah tercemar ya, terdistorsi karena dosa ya. Jadi kita itu selalu salah paham sama Tuhan, tapi yang membuat saya terharu itu adalah Tuhan itu tidak pernah menyerah dan selalu sabar untuk menyingkapkan tentang dirinya layer by layer ya, layer by layer tentang dirinya. Dan sebagai manusia, Yesus itu menunjukkan bagaimana manusia dapat mengenal Allah, bagaimana kita dapat mengenal Allah. Dikatakan di Lukas 2 ayat 52, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, yaitu kedewasaannya ya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini menunjukkan bahwa Yesus meskipun dia sepenuhnya Allah, tapi dia hidup di bumi sebagai manusia, dia juga bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dia juga bertumbuh di dalam hikmatnya, dan dia menyadari bahwa Bapa itu mengasihi dia. Dan dia bertumbuh di dalam pengertian dan identitasnya dan persatuannya dengan hati Bapa. Kerinduan Tuhan adalah bukan sekedar kita tahu apa yang benar dan salah, tapi kita bisa mengenal hatinya, dan tidak berhenti kita mengenal hatinya, tapi kita menjadi satu dengan dia. Apa yang ada di dalam hatinya ada di hati kita. Apa yang ada di pikirannya ada di pikiran kita. Sehingga seluruh keberadaan kita itu digerakkan, didorong oleh dia. Dan itu artinya apa? Setiap kita harus mengalami Tuhan sendiri. Nggak cukup Bapak Ibu kalau kita ikut persekutuan doa, kita ikut ibadah. Wah, ibadah Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu pulang enggak pernah berdoa, tuh pulang enggak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Kita menjalani kehidupan kita mandiri. Kita hanya punya
hari-hari kita datang ke ibadah di PD atau di gereja tanpa hubungan, itu tidak cukup. Dan itu tidak akan memberikan kita pertumbuhan, tidak akan memberikan kita pengenalan. Itu hanya menjadikan kita agamawi, dan orang yang agamawi ujungnya cuma memuaskan diri sendiri supaya kita nggak merasa bersalah. Kenapa saya mengatakan ini? Karena saya pun pernah melewati, menjalani kehidupan kekristenan yang seperti itu. Tidak ada perubahan. Saya ke gereja, saya bisa nangis, saya bisa nyembah. Tapi nyembah nangis karena saya nelongso, bukan nangis karena saya ngalami Tuhan ya. Dan itu sangat berbeda ya. Ada satu hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui, bahwa hubungan kita dengan Bapa itu terjadi karena kita masuk di dalam persatuan dengan Yesus. Jadi kita itu nunut Yesus untuk terhubung kepada Bapa. Maka itu kenapa kita selalu doa dalam nama Yesus. Itu bukan sekedar formalitas, tapi kita harus hidup di dalam Yesus. Ketika kita hidup di dalam Yesus, kita hidup bersatu dengan Yesus, bersatu dengan pikiran Kristus, bersatu dengan hati Kristus, maka hubungan kita dengan Bapa juga menjadi nyata. Yesus bukan saja mati untuk menebus dosa kita, tapi dia juga ingin mengembalikan kita pada rencananya. Tadi saya katakan bahwa hari ini apa yang saya bagikan itu bisa menjadi prolog untuk pesan kerajaannya. Sebab Allah mendamaikan dunia dan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dikatakan bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Diperdamaikan berarti direkonsiliasi, berarti diselamatkan kembali. Dan dikatakan apa? Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Berarti apa? Berarti kita itu dikembalikan kepada original desain kita untuk kita hidup di bumi. Jadi orang Kristen itu bukan diselamatkan mati masuk surga. Kita diselamatkan untuk kita bisa kembali kepada original desain kita. Terlalu awam ya, dulu mungkin kita banyak menerima Injil yang ayo kamu nggak terima Tuhan, kamu mati masuk neraka. Kamu terima Tuhan, kamu. Ternyata Tuhan itu bukan sekedar kita itu mati masuk surga, karena dia memberikan kita bukan angan-angan Tuhan, mimpi Tuhan buat kita bukan di surga, mimpi Tuhan buat kita itu di bumi, ya kan? Dia menyelamatkan kita untuk kita kembali ke desainnya yang ada di bumi ini, bukan nunggu mati masuk surga terus bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Dan saya percaya bahwa kedatangan Yesus itu juga untuk memulihkan hubungan surga dan bumi. Dia menyelamatkan kita supaya kita kembali bisa bersekutu dengan Dia, mengenal Dia, bertumbuh di dalam Dia, bertumbuh di dalam wahyu akan hatinya, menangkap maksudnya, mengerti tujuannya. Jadi kita itu kayak kembali ke Eden ya, kembali kepada mandatnya Tuhan, kembali kepada kingdom mandate ya. Kita diciptakan bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk berbuah, untuk berlipat ganda, untuk memenuhi atau mempengaruhi bumi, untuk berkuasa, bahkan untuk menaklukkan hal-hal yang masih salah, yang masih dalam kegelapan. Itu kita dipanggil untuk menaklukkannya bersama Tuhan. Dan Yesus datang bukan hanya untuk memberikan kita pengetahuan bagaimana kita harus berperilaku, tapi lebih dari itu, Dia datang untuk memberikan kita identitas baru. Ya, Dia menjadikan kita anaknya. Jadi hidup kekristenan itu seperti Yesus ya, bukan digerakkan oleh hukum luar, tapi dari hati yang terhubung dengan Bapa. Dan manusia ini biasanya apa yang menggerakkan keberadaan kita itu adalah apa yang kita yakini, bukan apa yang kita ketahui ya. Seringkali kita melihat kesenjangan antara pengetahuan kita dan perilaku kita. Karena apa? Banyak hal yang kita ketahui ternyata kita belum yakini ya. Iya kan? Jadi makanya tindakan kita seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui. Dan ini artinya apa? Bahwa setiap peristiwa di dalam hidup kita itu menjadi kesempatan atau proses kita itu mengkalibrasi ulang atau menyelaraskan diri sesuai dengan identitas Tuhan. Bisa nggak orang percaya merasa takut? Bisa.
Tapi kita bisa menata ulang perasaan kita sesuai kebenaran. Kita bukan deny rasa takut, tapi kita menata ulang pikiran kita, perenungan kita sesuai kebenaran, sampai kebenaran yang kita ketahui itu menjadi sesuatu yang kita yakini. Saat kita menghidupi itu, kita mengkalibrasi ulang sampai itu menjadi penggerak utama kita. Dan Injil itu juga mengubah bagaimana kita melihat manusia. Seringkali kita melihat manusia itu kan gini, dia sih, saya pun kayak gitu ya dulu, biasa kayak gitu, tidak mau taat, dosanya banyak, makanya hidupnya itu dalam kutukan. Kan kita seringkali kan kayak gitu, nggak ngomong pun dalam hati juga menghina kayak gitu pasti ya kan. Tapi ketika kita lihat Tuhan itu begitu detail merencanakan tujuan daripada setiap kita, setiap manusia yang diciptakan itu punya detail maksud Tuhan untuk mereka. Maka di situ kita akan bisa menghargai Tuhan itu juga mati buat mereka. Tuhan mati buat semua orang, bukan buat orang percaya saja. Dia mati buat semua orang. Dan di hatinya Tuhan, dia sudah menyediakan keselamatan itu, pemulihan untuk kembali kepada tujuannya itu untuk semua orang. Tapi tidak semua orang itu menangkap maksudnya Tuhan. Tapi ketika kita mengerti hati Tuhan, kita belajar menghargai orang lain bukan dari penilaian kita, tapi dari penilaian Tuhan. Maka kita tidak lagi merendahkan orang yang berdosa, tapi justru kita kasihan sama orang yang berdosa. Karena orang-orang ini tidak mengerti mereka diciptakan untuk apa. Mereka itu adalah orang yang tersesat di dalam tipu daya. Bahkan saya baru saja belajar. Kalau dulu saya itu ketat, saya kalau lihat orang berdosa, kok bisa saya kayak gini, kok enggak bisa kayak gini. Tapi Tuhan tuh mengajarkan saya, kita harus bisa memisahkan orangnya dan perbuatannya. Kalau kita katakan orang itu bertindak daripada apa yang mereka yakini, berarti orang yang tinggal di dalam dosa itu adalah orang yang tinggal di dalam tipu daya. Tapi mereka nggak sadar ya kan? Harusnya itu menjadi satu hal yang membuat kita kasihan ya kepada mereka ya. Kita pun dulu pernah di sana. Seringkali kita melihat betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Tapi kadang-kadang pemikiran agamawi kita itu tidak bisa melihat betapa besar kasih Tuhan buat orang lain. Dan kadang-kadang Tuhan harus membawa kita melewati satu perjalanan untuk kita menyadari bahwa hati Tuhan itu bukan hanya untuk kita, juga untuk orang lain ya. Dan saya pun belajar itu lewat proses ya. Kita tidak langsung bisa mengerti. Dan pengertian tentang kedatangan Yesus itu seharusnya mengubah bagaimana kita melihat orang lain. Kita melihat bagaimana Yesus menjangkau, menjamah hidup kita. Lalu harusnya kita pakai lensa yang sama itu melihat orang lain. Bahwa dia datang untuk meluruskan jalan hidup orang yang salah. Dia bukan datang untuk orang yang sudah baik. Kita pun ya nggak langsung baik ya kan. Kita pun ya nggak langsung baik. Kita pun diterima Tuhan ya masih kepet ya. Bahasanya Pak Gwana. Masih banyak kelemahan. Tapi Tuhanlah yang semakin dia menyingkapkan pribadinya, kita semakin diubahkan menjadi seperti dia. Dan tidak mungkin perubahan itu terjadi kalau kita tidak melihat pribadinya. Orang Farisi banyak belajar tentang hukum-hukum Tuhan, tapi hati mereka tidak pernah berubah, tindakan mereka tidak pernah berubah, karena mereka tidak pernah melihat pribadinya. Dan Alkitab berkata apa? Seperti kita memandang kepada cermin, kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Siapa yang dicermin? Ada hamba Tuhan yang berkata, di cermin itu kita lihat kotoran kita. Tidak, di cermin itu pribadi Yesus. Kita melihat dia di cermin, kebenarannya menyinari kita. Dan kita menerima kebenaran itu. Akhirnya kita juga menjadi seperti cermin, bisa memancarkan kebenaran Kristus. Dan saya terharu ya, ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu datang untuk bukan sekedar untuk menyelamatkan kita, bukan karena kita kan seringkali mikir gini, kita itu berharga karena dia mati untuk kita. Itu kan di posisi kita ya, kita berpikir seperti itu. Tapi apa yang ada di dalam pikiran Yesus? Waktu saya membaca ayat hari-harinya kita tertulis, dia bukan hanya mati
untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tapi kenapa dia mau mati? Karena dia memandang tujuan hidup kita berharga di hadapannya. Dia memandang tujuan hidup kita berharga di hadapannya. Maka Tuhan Yesus selalu katakan bukan tentang hanya diselamatkan keluar sampai padang gurun. Dia selalu katakan ada tanah perjanjian. Apa tanah perjanjian? Tujuan hidup kita. Yang membuat Tuhan itu tertarik sama kita bukan sekedar kita keluar dari dosa, tapi kita bisa kembali kepada tujuan kita diciptakan. Dan kalau kita boleh jujur, berapa dari kita sudah mengerti kita dipanggil untuk apa? Hari Sabtu berapa minggu yang lalu ya, yang Pak Gona isi SFC ya, 2 minggu lalu ya, Pak Gona mengatakan hal ini. Kalau kita sudah 5 tahun menjadi orang Kristen masih belum mengerti panggilan kita, saya khawatir Bapak Ibu belum sungguh-sungguh masuk dalam perjanjian. Dan itu bagi saya sangat menemplak. Karena apa? Sejujurnya, berapa orang percaya sampai hari ini belum tahu tujuan hidup mereka. Mereka masih berkata, Tuhan panggil kamu untuk apa? Ya pokoknya mengalir, pokoknya mengalir. Kita itu seringkali memberikan jawaban yang ambigu yang kita sendiri tidak pernah tanya kepada Tuhan. Padahal Tuhan berkata apa? Tuhan berkata bahwa kita akan menemukan dia kalau kita mencari dia dengan segenap hatinya. Jadi kalau kita mau menanyakan kepada Tuhan tujuan kita itu apa, maka dia akan membawa kita ke sana. Problemnya, mungkin saudara nggak tahu bahwa kita punya tujuan. Problemnya, mungkin saudara hanya kira kita diselamatkan untuk jadi orang baik, berkarakter baik, seperti Kristus. Tidak cukup karakter baik. Orang Buddha pun karakter yang baik banyak, mungkin ya lebih banyak dari orang Kristen. Tapi lebih dari itu, selain karakternya serupa, tujuannya juga harus serupa dan sama. Dan kita dipanggil itu ketika kita menyadari bahwa Yesus itu datang untuk memulihkan tujuan kita, dan bahwa dia juga memulihkan identitas kita. Di dalam identitas kita itu ada tujuannya kita ya. Jadi kita tidak mungkin mencapai tujuan kita tanpa kita menyadari identitas kita. Tanpa kita menyadari siapa diri kita di dalam dia, kita nggak mungkin bisa menggenapi tujuannya dia. Karena tujuan itu hanya bisa digenapi bersama dia dan di dalam dia. Dan ketika kita tahu bahwa kita itu dipanggil untuk menjadi anak Allah yang hidup di dalam identitasnya, maka kita itu bukan orang lagi yang bersaingan ya, atau bingung mengejar dampak yang lebih besar, atau jadi orang yang terkenal, bangunlah pelayanan yang semakin gede, atau bangunlah ambisi pribadi yang semakin gede, mengejar segala sesuatu yang ujungnya hanya mempermuliakan diri kita. Ketika kita tahu bahwa hati Tuhan datang bukan sekedar menebus dosa kita, tapi juga menebus tujuan kita. Dan dia juga memberikan kita identitas sebagai anaknya. Maka apa yang paling penting? Yang paling penting itu adalah kita mengenal hatinya. Kita mengerti jalannya. Dan kita menjalani sampai kita mencapai tujuannya. Tidak kurang satu apapun. Saya pun rindu ya, bisa mencapai tujuan Tuhan itu secara maksimal, tidak kekurangan. Tentunya bukan dengan takaran saya, tapi dari takaran Tuhan. Dan ada satu hal yang Pak Doni pernah bagikan yang menemplak bagi saya. Dia berkata seperti ini, mungkin pernah juga di-share di sini ya. Kedalaman penyembahan kita itu bergantung dengan seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Waktu dia share itu, saya sedang merenungkan tentang kehidupannya Paulus. Tuhan bawa saya untuk membaca Kisah Para Rasul itu lama sekali, hampir 1 bulan. Saya ulang. Saya lihat kehidupannya Paulus itu, saya gumun. Dari awal bertobat sampai akhirnya mati, tidak ada hidupnya yang nyaman. Ya, mau itu dimasukkan penjara, mau dibunuh, mau pokoknya sih enggak enak lah. Saya berpikir, saya bandingkan kehidupan saya. Yang saya masuk kuliah saya sudah terpaksa. Yang saya pelayanan di tempat yang saya tidak mau juga sudah terpaksa. Saya membayangkan saya menderita itu
waduh, saya tanya Tuhan, kenapa kok aku harus gini? Aku nggak ngerti maksudmu apa. Tapi kalau saya bayangkan dengan kehidupan Paulus, tidak ada satupun hidupnya yang nyaman, dan saya tidak lihat di Alkitab mencatat bahwa Paulus menghitung-hitung penderitaannya. Wah, saya takjub ya. Saya berdoa gini, Tuhan, kasih aku hati Paulus. Aku mau berani Tuhan seperti Paulus. Tapi waktu Pak Doni berkata, penyembahan kita itu bergantung seberapa dalam pengenalan kita akan Dia. Saya percaya bahwa wahyu itu mempertajam doa kita ya. Setiap wahyu yang kita terima, itu kita bisa nembak doa kita itu lebih tepat seperti yang Tuhan mau. Kalau doa kita tepat, maka Tuhan tuh jawab ya kan. Saya doa, Tuhan berikan aku hati yang seperti Kau berikan kepada Paulus. Tapi waktu Pak Doni menyatakan hal itu, saya sadar, saya salah. Seharusnya saya doa, Tuhan, buat saya semakin mengenal hati-Mu. Kenapa Paulus itu tidak menghitung penderitaannya? Kenapa Paulus itu bisa begitu tekun? Bahkan ketika orang percaya lainnya katakan, jangan ke Yerusalem, karena di Yerusalem kamu menderita. Paulus, dia tahu dia di sana bakal menderita. Tapi dia ngomong, aku memang harus ke sana. Itu tujuan aku mengenapi Tuhan. Karena dia mengenal hati Tuhan. Dia dikuasai oleh hati Tuhan. Ketika seseorang dikuasai hati Tuhan, apa yang ada di dalam hati Tuhan itu ada di dalam hatinya. Kalau Yesus datang ke dunia, misinya adalah misi atau tujuannya ya adalah menyelamatkan jiwa. Tujuannya adalah memulihkan orang kepada panggilannya. Maka itu menjadi tujuan hidup Paulus. Tidak ada tujuan yang lain. Dia tidak menghitung-hitung penderitaannya, tapi dia laser fokus. Dia membiarkan dirinya tuh, bahasa saya ya, dibacem oleh hati Tuhan, dibacem dengan kasih Tuhan, sampai ada kerelaan yang seperti itu. Dan saya kagum ya, saya melihat inilah contoh daripada persatuan kehidupan dengan Yesus. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah memanggil kita menjadi orang biasa-biasa. Ini slogannya Pak Guana, dan saya terus ingat dan saya terus menekuni hal ini bahwa Tuhan tidak pernah memanggil kita menjadi orang biasa-biasa. Bahkan kita dipanggil menjadi orang yang luar biasa. Bukan luar biasa menurut dunia, luar biasa daripada kebiasaan kita yang lama maksudnya ya. Untuk menggenapi tujuan Tuhan. Ya kita jangan pikir kalau luar biasa berarti harus terkenal, terus kedagingan kita nanti keluar lagi, enggak. Luar biasa daripada kebiasaan kita yang lama. Tapi kita diberikan identitas baru. Bersama itu Tuhan membawa kita keluar daripada cangkang lama kita. Kita diberikan kemampuan yang baru. Kita diberikan panggilan yang baru. Kita diberikan tujuan yang lebih mulia untuk hidup kita. Dan kita bisa menggenapi itu ketika kita menangkap hatinya Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, hari ini sama-sama saya juga belajar. Kita tidak berhenti puas dengan pengetahuan yang kita miliki saat ini, karena kedalaman hati Tuhan itu terus akan Dia singkapkan layer by layer, dan bukan hanya disingkapkan untuk kita berdaya atau bisa mengajarkan kepada orang lain, tapi hati Tuhan itu disingkapkan supaya kita punya kekuatan untuk menjalani fase berikut hidup kita di dalam menggenapi rencananya. Ya, jadi bagi orang percaya, pengejaran kita bukan sekedar kepada berkatnya, ya. Waktu awal kan kita suka berkatnya. Waktu kita mau melayani Tuhan, kita suka kuasanya, ya kan? Bahkan kita mengejar pemakaiannya yang sepertinya rohani, tapi tidak tepat pada urutannya. Urutannya adalah mengenal hatinya, jalannya, tujuannya, dan dikuasai oleh itu sampai keberadaan kita itu seperti yang Dia ingini. Ada satu hal yang saya lihat, orang bisa dipakai Tuhan tapi tidak mengenal hatinya Tuhan. Tapi kalau kita mengenal hatinya Tuhan, kita pasti dipakai oleh Tuhan. Jangan mengejar pemakaiannya, tapi kejarlah hatinya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang terus menyingkapkan tujuan-Mu. Bapa, kebenaran-Mu telah disampaikan. Biarlah anak-anak-Mu yang di tempat ini mulai ada kerinduan
untuk bertanya kepadamu, Bapa, apa tujuanmu dalam hidupku? Apa panggilanmu dalam hidupku? Bawa aku ke sana, persiapkan aku ke sana, remukkan apa yang perlu diremukkan supaya aku dapat menangkap maksud hatimu, dan supaya tujuan engkau datang ke bumi, tujuan engkau mati di kayu salib, itu tidak ada yang sia-sia. Semua kami menggenapi tujuanmu atas hidup kami sebagai penghormatan, sebagai penghargaan, sebagai pembalasan akan kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami. Mampukan kami, setiap kami perlu anugerah-Mu Bapa. Kami tidak dapat melakukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau yang akan terus menyingkapkan hati Bapa, dan ketika kami dikuasai oleh kasih Bapa, maka kami dimampukan untuk mengenapi rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya tergerak untuk tadi ngomong sebelum dunia. Yang pertama itu di Bereshit bara Elohim itu ada kata et, alep, tet. Itu kalau dalam bahasa Yunani atau Indonesia, Inggris, alep itu alfa, awal, huruf pertama, dan itu bul, sapi. Tet itu covenant, salib. Jadi Yesus sudah ditetapkan untuk tersalib. Compassion and passion, belas kasihan dan kerinduannya itu jadi satu. Kasih setia. Dalam belas kasihannya dia melepaskan bangsa Israel. Dalam gairah kerinduannya dia menjadikan mereka kerajaan iman, harta kesayangan bangsa yang kudus. Jadi Yesus itulah tabut perjanjian. Makanya di atas tabut perjanjian apa? Mercy seat. Ada bukan tutup penampilan, mercy seat. Apa itu? Kursi belas kasihan, dan di situ ada darah selalu diperciki di situ. Terus jadi Yesus sebagai imam besar membawa darah sekaligus juga pintu penghubung, bawa pendamaian dan penghubung. Ketika Anda terhubung dan Anda mau hidup dalam keterhubungan itu, maka Anda nggak mungkin jadi orang biasa, karena Anda hidup dalam sebuah dimensi yang nggak biasa, nggak sama. Kenapa tadi nggak boleh jadi orang biasa? Because the way of God is not ordinary way. This is a heavenly way. So people that walk on that way should be heavenly. Jadi antara jalan dan orang itu harus alignment. Orang pandir, orang apa katanya yang di Yesaya 35, orang bodoh nggak akan jalan di situ. Jalan itu hanya untuk orang-orang yang dipanggil dan mau jalan di situ, kenal. Oke. Nanti kita nyembah, terus saudara mulai saling mendoakan, gerakkan, alirkan. Itu cara kita bertumbuh, sehingga kita nggak terjebak dalam penyembahan yang vertikal saja, tetapi hati Tuhan selalu kita rindu untuk bagikan. Amin. Ayo kita bangkit berdiri.